mengatakan I love you and I miss you. Lagi-lagi ku tak bisa tidur, lagi-lagi ku tak bisa makan, pikiranku menjadi melayang, wajahmu pun selalu terbayang. Apa Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, alhamdulillah Kang Aldo, damang. Di depan saya ini ada drummernya salah satu band yang lagunya itu kemarin-kemarin viral banget, yaitu di TikTok, terus pokoknya di aplikasi video pendek. Band mereka ini hits lagi, padahal ini lagu lama, tapi viral di tahun ini di TikTok ya Mang ya? TikTok. Nah kebetulan ini ada drummernya dari Hati Band ya. Thank you. Ada Mang Rudi Nayatama. Hatur nuhun. Damang Mang Rudi. Alhamdulillah Kang Aldo. Cek kegiatan naon wae aya kegiatannya. Ayeuna kegiatan selain ngeband ya. Ya, selain ngeband. Selain ngeband, alhamdulillah punya usaha. Naon wae eta enak? Kanu naon? Abdi mah icalan acuk. Icalan. Icalan terus. Icalan acuk ngegaleuh beas lah ya. Ya gitu, jual baju beli beras. Jualnya di fashion. Tapi untuk sementara khusus anak. Khusus anak, terus lagi merambah di dunia bisnis juga di kopi. Kopi naon tah? Kopi Aceh, Gayo. Aduh. Alhamdulillah. Eta rek pesen ka mana? Eta rek pesen. Ya langsungnya ke IG pribadi saya lah. Rudi_Nayatama. Rudi_Nayatama. Betul. Dulu anu rek pesen sok belian ya karya musisinya. Jadi selain berkarya oge anjeunna nyaeta buka usaha. Eta menyambung terus hidup. Usaha ngan eta unggul Mang. Kesibukan ayeuna gitu. Kesibukan paling kebetulan punya yayasan juga sama teman. Yayasan di Bandung. Naon tah ngaranna eta? Iwung Foundation, Iwung Foundation. Iwung teh pan anak awi. Mohon anak awi, jadi emang mencetak tunas-tunas. Oh, gitu. Wah. Jadi terus kebetulan kita punya produk musik angklung. Oh, jadi nyambung Iwung, bambu, angklung kan gitu. Iya. Aduh, sae. Di tahun sabaraha eta yayasan? Yayasan mah sekitar 2017-an lah, 2017-18. Oh. Sama teman gitu nya. Karena pada saat itu lucu oge sih lamun kudu diobrolkeun. Lucuna kumaha tah? Jadi terpuruk dalam band gitu nya, band pakem, udah hampir mau gantung drum gitu kan. Lain eueuh nu nanggap, jadi kumanya karena membawa image gitu nya, membawa brand Hati Band, akhirnya susah untuk masuk ke musik-musik kayak wedding gitu. Karena saya membawa brand dan teman-teman yang lain juga atuk piraku erek mayar sabaraha senakan gitu, kasarnya gitu kan. Ya akhirnya udah frustasi lah di musik, udah mau gantung drum. Saulah gantung diri we. Nah, eta. Terus ada satu teman kampus ngajak gitu Mang. Ayolah orang aktif deui gitu kan. Kita bikin satu yayasan, kita bikin produk musik bambu gitu kan. Ya akhirnya karena namanya Yadi, dia sebagai ketua yayasan, karena beliau saya bisa balik lagi ke musik gitu. Oh, gitu. Jadi Yadi. Terima kasih. Ya, Pak Yadi. Dosen musik bambu. Benar. Di ISBI. Ya, betul. Di kampus saya itu Pak Yadi. Oh, beliau yang ngais jadi ngagejebur tilalap kumanehna dijahit gitu. Anu ngabangkitkeun di semangat deui. Akhirnya saya main drum lagi di situ dengan grup musiknya Sora namanya, Sound of Heritage. Membawakan musik angklung. Nuhun Pak Yadi. Nuhun Pak Yadi nya tos memberikan kepercayaan kembali kepada Kang Rudi ya untuk berkarya kembali di dunia musik. Nah, kan ngomong-ngomong ini si Hati Band ieu teh viral lagu nate ya ayeuna dina TikTok. Laras. Betul. Pokoknya dina video-video pendek lah. Betul. Di short video, di snack video. Ya. Nah, saya oge kan teu apal, Mang. Ieu teh memang
dedangun gitu kan nya aya wae Ya, mun muka handphone pasti aya wae lagu eta teh. Teu nyangka eta teh band Mang aslina. Padahal Mang teh pan sering ka dieu teh. Teu ngobrol boga band gitu nya. Ya. Jadi ketika Mang Rudi ulin di ka dieu, Mang urang teh non rek ngurus-ngurus masalah publisher gitu nya. Betul. Ya, bahwa lagu ya naik deui. Oh, ternyata band Mang Rudi pas ningali dina YouTube. Aduh, bener gini. Nah, teh ngomong ini buka grup band, meureun mau apa grup band meureun dibere roda-roda baso. Dagang baso. Jangan kieu Mang Aldo mangintennya. Caritana kumaha tah? Caritana rada panjangan orang persingkat we nya. Janten kita itu Hati Band itu kan tekan kontrak sama label itu 2009. 2008. Berarti seberapa tahun ke belakang artinya? Hampir 10, 11, 20-an lah nya. Sekitar segituan lah. 2009 kita kontrak sama Keci Musik sampai 2014, 5 tahun kan? 5 tahun. Ya udah habis kontrak gitu. Habis kontrak nggak diperpanjang dan emang saya pulang kampung lah kasar namanya ke kampung istri di Sumedang. Emang saya menyembunyikan identitas. Oh gitu. Bahwa saya bukan siapa-siapa gitu ya. Karena jujur hayang hirup normal lah gitu nya, hirup normal. Orang Sumedang teu apal Mang Rudi artis. Hanya tetangga hukum. Ya, karena sering nonton TV lah gitu nya. Cuman yang lainnya emang saya tutupin, malahan saya pindah sekarang ke Tanjung Sari pun. Waktu awal-awal pindah nggak ada yang tahu. Taunya saya pedagang. Taunya saya pedagang dan emang saya sembunyikan gitu. Sembunyikan karena ya udahlah karena bandnya juga udah tutup kontrak gitu kan ya. Mang cuman naon sih kudu dibanggakeun gitu. Karena saya berpikir ya yang udah itu masa lalu kan gitunya dan emang udah mau dilupakan juga gitu kan. Mau dilupakan mau hidup biasa weh gitunya. Meh ka moal ngeunah babari ka pasar eueuh nu menta foto gitu kan. Komo menta duit makan ripuh gitu kan. Nyamun artis wae gitu kan. Ongko artis, aya artos teh aya. Eta artis teh aya artosan. Ya. Jadi emang saya tutupin waktu main kadio oke kan ya emang saya nggak naon ngaranna teh ya aing gitunya sebagai artis lah kasar nama seperti itu enggak karena nggak mau lah ngapain itu karena ya udahlah cukup gitunya dan udah jenuh oke gitu Mang. Jenuh di dunia seperti itu teh seperti apa dari mulai negatifnya lah sampai positifnya banyak juga gitu kan ya. Karena basicnya Mang Rudi memang di situ ya dari musik dari dulu ya. Alhamdulillah saya jebolan UPI jurusan musik. Tahun sabaraha di UPI? Dinosaurus Saya masuk UPI teh 88 Mang. 88 masih IKIP. Jadi saya mah asup IKIP lulus UPI. Jadi angkatan Mang Koko merenannya si Mang Koko babaturan masuk ka dia. Masuk di dia. Ya mungkin. Sako nya 98 lah saya masuk. 98. Ngan lulus tah rada lucu lulus 2005. Jadi eueuh nu apaleun saya SPD. Eueuh nu apaleun karena saya enggak mau naonnya. Geus saya bae lah urang gitu. Saya SPDMN sepeda mini. Jadi gitu Mang. Jadi saya mah emang naonnya naon sih kudu agul ku payung butut lah kasarnanya. Benar. Orang menghargai saya dengan sifat saya, dengan karakter saya, dengan karya saya gitu. Lain ku titel. Betul. Nah naonan da angke titel paling besar mah nanti almarhum itunya. ALM titel pangieunna mah gitu kan. Laras eta BNK bangke. Gitu panginten kronologis lah. perjalanan drummer Hati Band gitu. Mang Rudi. Tah Mang si Hati Band ieu baheula gitu kontrak jeung label. Ya. Pasti kan manggung di manggung di tiap televisi biasana kan. Saya gitu tengah gitu kan. Tengah memang eta teh lagu Mamang gitunya dan kawan-kawan. Tapi sok ada wae bahkan jadi soundtrack FTP mah teh salamanya. Di FTP aya 2 laguan lah di FTP. 2 lagu. Tahun sabaraha eta? Di FTP mah mulai lagu single kedua itu 2010-an. 2010 judulnya naon Mang? Pulang Kampung. Terus single ketiganya baru yang Ilu Imu nu ayeuna nuju viral. Lagi-lagi tak bisa tidurnya. Lagi-lagi ku tak bisa tidur. Lagi-lagi ku tak bisa makan. Pikiranku menjadi melayang. Wajahmu pun selalu terbayang. Apa Kang Aldo? Mantap. Kada aya wae, eta teh aya wae pokona.
Lamun misalkan mau kasih naik video, mau ke Ya, TikTok, pasti aya we. aya we. Alhamdulillah. Teu nyangka eta ai Sugante eta teh lagu ST12 karena Ya, mirip-mirip kan si Pasti vokalisnya emang mirip. vokalna miripnya. Mirip. Melayuan Melayu. gitu. Eta sana mina teh? Acil vokalisnya. Oh Kang Acil. Acil. Sebenarnya personilnya seberapa orang? Awal masuk label itu 6 orang. 6 orang. Full kombonya gitar 2, keyboard, vokal, drum. Perjalanan waktu biasalah anak bandnya. Ya. Jadi akhirnya 2 orang mengeluarkan diri, pemain keyboard sama pemain bass. Oh, main keyboard sama bass keluar. 2012 pas kita itu kejadiannya pas mau rilis album. 2012 akhirnya kan baru daftar, aduh ieu kumaha sesa opatan ya. Sementara kita tuntutan dari label harus rilis album. Ini basis sama keyboardis keluar. Allah. Nah, akhirnya kan saya teh gitar 2, vokal jeung drum. Ya. Nah, si Reja sama Dida itu pemain gitar. Akhirnya Reja ngelehan. Baiklah orang nu main bass. Ya. Akhirnya Reja dari gitar jadi main bass. Jadi main bass. Minus pemain keyboard tidak ada. Nah, tapi ketika kita mau launching kan di lagu banyak keyboard juga, isian-isian keyboard. Akhirnya kita pakai session player. Additional. Kebetulan orang Sumedang oge, adik kelas saya di kampus di UPI. Dan dibantulah sama dia gitu. Jadi 2012 itu kita udah berempat pas launching album berempat. Makanya di cover album juga cuma 4 orang. Gitu. Terus ajakan Mang Wan. Jadi ganti keyboardnya kurbab. Can album, geus album mah duka tah gitu. Ayeuna urusan kan ya viral si lagu Ilu Imu tanya balik deui ya ke Hati Band. Siap. Menang teh royalti Mang. Royalti alhamdulillah jong. Nah, bisa pan ayeuna ya aya undang-undang Oke. Jangan kayaknya pangitan rada diklarifikasi. aya haki dan sebagainya kan. Jadi dulu ceritanya ketika kita Hati Band kontrak sama label, itu kontraknya eksklusif. Tipe kontraknya eksklusif. Jadi semua diurus oleh label. Jadi kita ke Jakarta hanya membawa badan, karya dan alat musik. Ya. Video klip dari mulai rekaman, dari mulai penginapan, rekaman, video klip label yang ngurus. Dan di situ dicantumkan di kontrak itu bahwa master milik label. Ya. Termasuk publishing. Nah, cuman ada kesalahan waktu di awal itu Dida sebagai pencipta lagu itu emang disodorkan untuk publish sebagai pencipta. Cuman pada waktu itu ada keganjilan menurut dia. Ada keganjilan dari segi kontrak. Dan akhirnya dia minta ada penawaran dari dia, penawaran balik untuk peraturannya seperti apa saya juga kurang tahu gitunya. Karena itu emang khusus pencipta. Nah, ketika lagi diproses penawaran Dida diproses, kita keburu promo tour. Ya. Promo tour se-Indonesia, kita keliling, tidinya blank. Karena kesibukan. Karena kita disibukkan oleh manggung gitu ya. Karena kontrak. Karena ngurus kontrak. Ngurus kontrak. Terus ketika mau balik lagi mau ngurus itu 2012, kita kan waktu awal-awal itu hanya promo single. Pas mau masuk 2012 mau promo album keburu pas mau ngurusin itu lagi keburu 2 personil tadi keluar blank deh tah makin banyak permasalahan aing kudu nguruskan segala macam gitunya. Nah dari situ emang blank beres launching ceritanya persingkatnya beres launching inget deh tah Dida tuh orang ngurus ke kaburu beak kontrak terlanjut balik ke Bandung pulang ke Bandung 1 tahun lebih dari situ 2015-2016 collab label. Si band masih Ari band mah ketika masih beres jalan. kontraknya tiar apa kita hidup masing-masing lah karena kebutuhan keluarga kan. Tapi misalkan ada panggilan untuk waktu itu sempat ketika ada panggilannya kita ketika mereka anak-anak bisa ya oke. Berarti diurus sendiri? Nggak sendiri karena udah putus kontrak dengan label kita ngurus sendiri dan itu pun nggak kuat lama gitu karena nggak ada yang ngurus sampai konten-konten sampai kayak YouTube, IG segala macam yang dulu itu udah blank nggak tahu siapa yang megang matakan tapi ayeuna teu aya royalti gitu. Kita punya beberapa channel YouTube itunya Hati Band official terus yang dari Keci ya dari label segala macam dari fanbase teuing enak ka mana gitu. Waduh. Nah ini nih intinya. Jadi bener sekarang itu zamannya data jadi data itu memang sangat penting Mang ya. Betul. Untuk saat ini bahkan di luar negeri
sudah banyak jual beli data itu ya karena sangat penting gitu kan. Data itu makanya sekecil apapun data kita berkarya ya memang itu harus dibenahi, harus diselamatkan oleh kita sendiri gitu kan. Ya ini contoh kecil, Hati Band ini mereka sudah berkarya bertahun-tahun yang pada akhirnya ketika suatu saat karyanya meledak kembali gitu kan, ya mereka tidak dapat apa-apa gitu kan, tapi sempat gak diurusin sama itu pencipta untuk penciptanya sendiri. Nah kemarin ada yang bantu. Alhamdulillah kemarin dibantu oleh Anji. Oh Anji. Anji Dunia Manji, karena kemarin tuh sempat Dida sebagai pencipta dipanggil di podcastnya Dunia Manji. Emang nggak dia sendiri yang datang karena emang bahasannya emang hak cipta gitu kan. Hak cipta, dan dia datang, dia podcast sama Dunia Manji, dan Anji mau ngebantu juga. Ya mungkin kemarin terakhir saya punya dapat info dari Dida itu ya udah lagi diurus-urus katanya gitu. Tinggal kemarin tuh 2 minggu ke belakang tuh baru ngirimin data. Ngirim-ngirimin data. Ya itu sih jadi emang kesalahan kita juga sih dari dulu gitu. Ya itu. Berarti udah mulai. Sisa si Hati Band ini sisa personnya cuma sekarang tinggal bertiga. Karena kemarin terakhir awal Januari itu ketika viral, kita ngontek-ngontek lagi, pemain bass si Reja yang mengundurkan diri. Kayaknya udahlah, mungkin bukan rezeki saya di musik. Sok we urus dah urang. Saya mau manggil lu kan. Karena dia emang posisi di Subang. Oh, jauh. Dia punya WO sama istrinya bikin WO di Subang. Kebetulan Subangnya daerah mereka Pemanukan. Oh iya. Jauh kan ya? Ya. Sebenarnya kan kalau masalah jarak mah vokalis juga sekarang di Tangerang. Domisilinya, rumahnya. Tapi masih bisa gitu, karena emang masih ya udahlah, ayo kita berjuang lagi, mudah-mudahan ku viral ya kita bisa naik. Cuman ya kita mah nggak terlalu, sekarang ekspektasinya nggak terlalu tinggi gitu. Betul. Ya ayo jalan guluyur we gitu. Ketika ada ya oke, meureun rezekina eueuhnya. Urang lain budak leutik dia anu idealis, egois, hayang hayang udah lelah gitu. Mangga kita udah capek dari 2000. Urang band-bandan di 2003 anu band seriusnya. Kalau main band mah dari SMP nggak main band, cuman yang serius diseriuskeun manajemen segala macam dari 2003. Sama si Hati Band itu. Ya, cikal bakal Hati Band dulu namanya nggak Hati Band. Oh dulu sebelumnya? Dulu itu plug-in namanya, dan karena kita ngerok. Plug-in ke usum-usum Muse nya, plug-in baby gini aja. Kita usum-usum Muse, kita plug-in namanya, vokalisnya juga bukan si Acil. Jadi kita sempat bongkar pasang tiga vokalis. Rock baheula lama, rock pisan, Metallica nu ka haritulah nya. Bandung pisan lah. Keur usum-usumna 2000 kilo, dan emang keur idealis-idealisna aing rocker gitu kan, buk konrong dianting segala macam. Bikin lagu, berkarya juga, udah bikin lagu nyoba lempar ke label, nepikeun ka aya kejadian lucu salah satu label ketika saya datang nyodorkeun CD, kumanehna diputar, karege salagu can beres dicabut deui, dialungkeun. Naon ieu kasar nama. Jadinya nyeri hati. Tapi nyeri hatena dibikin dendam positifnya. Oke, kita bikin lagi yang lebih bagus. Bikin lagi. Kebetulan pas mau proses berikutnya, vokalis mengundurkan diri. Ganti di vokalis. Si vokalis anu kedua ini tidak rock, suaranya ngepop. Akhirnya kita alih ke pop. Pop alternatif lah gitu nya. Model Dewa anu karitulah nya. Jadi rock pop lah, rock gitu. Jadi bukan berarti si karya yang tadi dibuang sama si produser itu bukan nggak bagus sebetulnya, tapi memang ini belum kurang menjual di industri mungkin. Karena emang pada waktu pertama kita bikin lagu idealis pisan. Apalahnya anak musik juga kumaha, orang hayang ieu, pokona segala diasupkeun orkestrasi segala macam. Sementara kan industri musik pasar itu beda. Betul. Nah dari situ kita mulai terbuka gitunya, mindset kita, mata kita terbuka, akhirnya mindset kita oke lah mengikuti. Mun orang hayang asup industri, ya berarti kudu nutupkeun pasar. Akhirnya kan kita ngulik dulu belum zamannya Melayu. Saya bikin nama bandnya Poetry, puisi bahasa Inggris, POETRY nya Poetry. Pop, bikin lagu juga, ka label oge, can kapok gitu. Tapi tetap ditolak karena pada saat itu ker boomingna Niji, Demasif gitunya. Jadi patokanna kadinya. Patokanna kadinya no. Kudu aya lagu bahasa Inggrisan, kudu rada-rada British lah gitu. Ya, karena masih ego masih can bisa turun kabeh gitu. Baru 50%. Ya akhirnya ditolak. Tapi karya sampai sekarang juga masih ada karya-karyana. Nah, masuk musim 2010-11an musim Melayu masuk.
kebetulan kieu emang geus aya niat jigana ieu pasar keur Melayu urang keukeuh hayang kan ya. Pada saat itu vokalis katarima jadi PNS. Meureun geus kuduna kitu mah nya. Nya, jalanna lah. Jalanna dan akhirnya ketemulah sebelum belum ketemu vokal, saya main pas ST12 lagi naik, saya main ke Stasiun Timur ke rumahnya Pepe drummer ST12. Karena kenal waktu itu kan additional playernya si Indra, teman saya di UPI yang kemarin di Utopia, sekarang jadi basisnya ST12 sekarang. Ayo ulin ka ditu, urang aya da, ulin ngobrol-ngobrol jeung Charlie jeung Pepe. Dia ngasih tahu kalau mun cek Sundana mun maneh hayang asup industri ayeuna kudu Melayu. Karena Melayu keur naik. Yeah. Pulanglah jeung si Dida teh jeung gitaris teh naik Supra. Kodok-kodoknya di stasiun teh Kaledeng nya di stasiun. Dalam perjalanan ngobrol da kumaha. Si Dida teh kumaha? Da urang mah rocker. Urang mah mun nyieun band hayang balik di karo. Tapi cita-cita kumaha kan hayang jadi artis. Panjang jalan nepi ledeng teh terus guntreng nya. Ngobrolnya na motor teh guntreng nya. Akhirnya nya geus atuh kieu weh coran teh da. Lamun keukeuh kudu Melayu. Tugas maneh neangan vokalis. Sok we atur. Karena maneh nu nyiptakeun lagu, maneh wayahna nyieun lagu Melayu. Kan gitu. Akhirnya meureun si Dida hayang gitu nya. Akhirnya dia coba-coba bikin dan menemukanlah ade kelas harita teh. Sakosan keur mandi nyanyi-nyanyi. Rada halus ya suarana, ditariklah dia, tarik. Akhirnya dicobaan, asup studio dicobaan. Cocok. Bikinlah lagu Melayu. Lempar ka ditu ke label, katarima emang alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu ada tiga label yang mau mengambil kita. Ada Yos disebutkan ya? Mangga, bebas. Naga Suara, Trinity, sama Keci Musik yang baru. Nah kebetulan saya kan punya link dari Pak Bang Sabto. Dia orang Sony Musik sama Pak Kunto. Nah saya sharing kan, ya gimana Pak ini udah ada 3. Dia ngasih masukan, udah kamu masuk label baru aja biar diperhatikan. Naga Suara terlalu banyak artisnya. Trinity sama harita Trinity teh ekernya ST itu salamnya. Trinity Optima teh ST itu salam. 12 kalau nggak salah. Banyak ada saingan. Dan kebetulan Keci Musik ini presiden direkturnya Baby Romeo. Teman dekatnya Pak Kunto. Ya akhirnya dilemparlah ke Keci Musik, alhamdulillah langsung tekan kontrak eksklusif. Selama 5 tahun. Ya jadi gitulah cerita nama. Hiji deui ya, lamun misalkan dibere peluang, dibere rezeki, tahun ayeuna 2022 si Hati Band kudu naik deui dengan lagunya Imu. Terus kayak kan bisa berkarya di lagu-lagu anu terbaru. Nah, rek maju tiluan atau rek misalkan yang di personil anu lainna? Jadi obrolan kamari terakhir kita bertiga tuh emang anger asli mah bertiga. Yang asli tetap bertiga. Karena kita menghargai teman yang berempat itunya. Bertiga yang lain itu. Karena di awal babarengan gitunya. Tapi kita ya pasti pakai session player, pakai additional, dan emang kemarin sudah ada untuk pemain bass sama pemain keyboard kita udah ada, mereka mau ikut terlibat dan emang rencana kalau emang misalkan jalannya emang harus kita main lagi atau naik lagi Hati Band, hajar ya Bismillah gitu. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Rezeki, gitu. Betul. Kan. Cuman emang nggak akan terlalu kumaha lah gitu ya, tidak terobsesi teuing lah. Jadi aya jalannya, nya meureun ya udahlah gitu, apa adanya lah. Yang penting tetap berjalan, berkarya deui gitu mudah-mudahan. Tapi sepanjang berkarya eta insyaallah pasti aya jalan. Amin, mudah-mudahan. Ayeuna closing statement Mang. Ya terakhir aya teh anu rek didugikeun ka saha mangga nah ka netizen atau misalkan bisi kan banyak oge ya anu menyangka bahwa si lagu Ilu-Imu ieu teh ST12. Betul. Karena lamun eta mah cenah lagu ST12, wah padahal lain. Jadi saya kaget pas awal-awal pas lamun nulis di Google gitu nya, Ilu-Imu lagi-lagi ku tak bisa tidur, pasti bijilna teh ST12 atau Setia Band gitu. Pasti we eta, cuman ya biarinlah, mungkin karena mereka tidak tahu. Mungkin untuk statement terakhir menurutnya closing statement saya pertama mungkin terima kasih ke teman-teman artis, teman-teman yang lain yang sudah memviralkan lagu ini di TikTok. Nuhun pisan karena mereka
lagu kita naik lagi kan gitu. Itu gara-gara si iya kan mun teu salah. Pertamanya itu si Torik Halilintar sama Puji. Jeung Pujinya. Tofu teh ya. Aduh, itu thank awalnya. you very much. Nuhun pisan. Torik Halilintar and Puji yang sudah mempopulerkan kembali lagunya Hati Band ya. Dan teman-teman artis yang lain ternyata ngikut. Mas Anang, Asanti ikut, terus Ria Ricis, dia nge-cover juga gitu. Alhamdulillah lah gitu. Ya terima kasih untuk teman-teman yang udah meng-up lagi gitu. Terus yang keduanya mungkin terima kasih juga ke ex Hati Band personil yang sudah pada keluar. Karena ya Hati Band dulu rezekinya mungkin dari berenam. Kita bisa masuk ke dunia rekaman mungkin karena rezeki dari berenam, cuman karena perjalanan yang akhirnya gitu kan memisahkan kita ya. Terima kasih. Kita tidak akan melupakan jasa-jasa mereka juga karena pahit amis babarengan lah gitunya. Betul. Makanya untuk itu saya menghargai mereka, ya kita tetap bertiga untuk personil. Dan untuk para netizen terima kasih telah mendukung, mensupport. Mudah-mudahan terus dukung kami agar lebih membuat karya-karya lagi yang lebih baik gitu ke depannya. Insya Allah kami dari Hati Band akan memberikan karya-karya yang terbaik dan bisa menghibur lah intinya mah itu. Itu aja sih. Oke, nuhun pisan Mang Rudi. Sami-sami, Mang Aldo. Nganjang memang sering Mang Rudi mah ka dieu nganjang, tapi ayeuna mah beda nganjang mah sabari urang nyeun sesuatu nya podcast ieu. Naonnya ngaranna podcast ieu? Kira-kira Pokemon alus nya. Oh, mantap tah. Podcast kesel monoton. Monoton bisa. Hari-hari I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by